You see, ever since the day that you went away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazima Masrura dari 10 Multimedia 2. Di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu troubleshooting, macam-macam troubleshooting, serta penjelasannya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum kalian melihat video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Troubleshooting. Apakah kalian sudah tahu apa itu troubleshooting? Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer. Troubleshooting atau juga bisa disebut masalah dalam komputer. Troubleshooting ini dibagi menjadi dua, yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Dan untuk ciri-cirinya, troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Jadi itu sedikit pengertian dari troubleshooting. Sekarang kita masuk ke macam-macam troubleshooting. Yang pertama adalah komputer menyala sebentar langsung mati. Penyebabnya adalah pasta kurang karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari IHS ke heatsink. Sehingga jika pasta kurang atau kering, maka mengakibatkan prosesor memanas dan akhirnya merestart bahkan mati. Penyebab kedua adalah heatsink tidak compatible. Karena setiap prosesor memiliki otomatis panas yang berbeda-beda, sehingga setiap prosesor heatsinknya juga berbeda-beda. 2. Komputer tidak tampil dan ngehang. Komputer tidak tampil dan ngehang ketika terjadinya jebakan memori. Karena dalam setiap komponen komputer, contohnya memori, memiliki kapasitor. Dan kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan daya listrik sementara. 3. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Ini disebabkan oleh memori RAM yang kendor atau kotor kaki-kakinya yang kuningan atau juga memori mati. Untuk solusinya adalah A. Lepas lalu pasang kembali. B. Bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih. C. Coba ganti dengan yang baru. 4. Komputer berbunyi bip terus-menerus dan teratur tidak berhenti sebelum kita matikan. Kerusakan pada memory card atau RAM. Untuk solusinya adalah lakukan hal-hal sama dengan poin pertama. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Yang kelima, komputer berbunyi bip 3 kali pendek atau cepat. Namun power hidup tapi tidak ada tampilan. Itu kerusakan pada VGA card-nya. Untuk solusinya, A. Lepas dan tancapkan kembali. B. Bersihkan kaki-kaki dengan penghapus pensil hingga bersih. C. Ganti dengan yang baru. 6. Komputer keluar pesan error. Kerusakan pada harddisk atau sistem yang ada di harddisk hilang. Untuk solusinya, lihat di tampilan ini ya. 7. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flashdisk. Masalahnya adalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah. Solusinya, ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang. 8. CD atau DVD-ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD-ROM jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor. Solusinya, ambil sebuah paper clip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong hingga pintu berhasil terbuka. 9. Monitor berubah-ubah warna.
Bahkan pada RGB monitor kemungkinan besar ada patrian atau solderan yang terlepas atau retak, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusinya, reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. 10. Floppy disk menyala-nyala terus. Penyebabnya adalah ada virus lokal di komputer. Bersihkan dengan antivirus lokal. 11. Komputer tidak mau hidup. Untuk mengetahuinya, cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Jika memakai stabilizer, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. 3. Cek kabel power pada CPU. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MB. 12. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya, kenali terlebih dahulu bunyi beep seperti di slide ini. 13. Komputer mau booting tetapi selalu save mode, dan untuk masuk ke save mode tekan F8. Untuk poin 1, 2, 3 itu adalah cara mengatasinya. 14. Komputer sering hang. Cara mengatasinya, jika disebabkan software mengalami crash, tekan Ctrl plus Alt plus Del, lalu klik and task pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU. Jika disebabkan hardware mengalami konflik atau adanya penambahan hardware baru. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Install ulang Windows Anda, tetapi perlu diingat ya, sebelum reinstall Windows, lepaskan dulu hardware baru. Alangkah fasilitas add new hardware yang terdapat pada kontrol panel. Yang ke-15, mouse tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya, mouse kotor segera dibersihkan, khususnya pada bola mouse. Cek semua posisi kabel, hardware, dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor, dan juga VGA. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya, cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Jika sudah, tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti, tapi masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard di MB Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru, tapi tetap tidak terdeteksi, juga coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila tidak terdeteksi juga berarti ada yang salah pada sistem Windows sobat. Dan yang terakhir, jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya, baterai CMOS sudah tidak berfungsi atau mati, ganti dengan baterai yang baru. Hai, jadi itu tadi sedikit penjelasan apa itu troubleshooting, macam-macam troubleshooting serta penjelasannya dan cara penyelesaiannya. Sebenarnya sih macam-macam troubleshooting itu banyak, tapi di video ini aku hanya bisa menjelaskan 17 karena kalau dijelaskan semua durasinya bakal panjang. Kalian tonton video teman-temanku aja di channel ini Scanry 2. Sekian dari aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.